Kami percaya Tuhan, orang-orang yang membuka hatinya untuk firman Allah, maka di dalam hidupnya ada iman. Maka ketika iman itu bekerja dan Roh Kudus berbicara, ketika mereka melakukannya, itulah yang disebut iman yang nekat. Terima kasih Bapak yang baik, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang siap untuk mendengarkan firman ini, diberkati, diurapilah mereka. Hamba-Mu juga bersyukur, kalau Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi berkat hari ini, kuduskan, tahirkanlah tubuh jiwa rohku, dan kiranya Engkau layak Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu Bapa, agar semua yang ada di hati-Mu boleh disampaikan tepat seperti apa yang di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu, kiranya oleh pengurapan dan hikmat daripada Roh Kudus, membuat Pastor Daud dengan mudah menyampaikan semua apa yang Tuhan maksudkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini ya kita juga masuk di part yang ketiga mengenai tentang memberi, kuasa memberi ya. Ini sudah yang ketiga Bapak Ibu. Haleluya. Oke ya. Puji Tuhan ya, kita dikasih Tuhan terus pengajaran dan bertambah-tambah semuanya ya. Sehingga kita benar-benar mahir, cerdas, dan pintar ya. Mahir, cerdas, dan pintar di hadapan Tuhan ya. Jadi mengerti apa maksud Tuhan. Ya, yang pasti kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa ketika kita memberi, sebenarnya kelasnya hampir sama dengan mengampuni. Kalau mengampuni kita lepaskan pengampunan ya. Saya ingatkan lagi ini. Ketika kita mengampuni, melepaskan pengampunan, yang pertama kali kita menyelamatkan hidup kita. Oke, ya. Jadi semuanya tujuannya ke kita, Bapak Ibu. Sebab pengajaran ini, dari yang titik pertama itu saya ingatkan lagi, bahwa kita di bawah Tuhan mengenai pengertian, semua yang Tuhan jadikan, itu bukan hanya pohon-pohon, bukan hanya semua, isi dunia ini, tapi semua hukum-hukum, peraturan, perintah, dan ketetapannya, semuanya Tuhan jadikan, termasuk Taurat yang di Taman Eden itu. Tidak ada maksud Tuhan untuk mencelakai. Semuanya Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tulis itu di dalam hatinya. Semuanya. Amin. Sampai ketika kita disuruhnya untuk mengampuni pun, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita harus mentaatinya Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukannya. Jangan sampai ada orang percaya kepada Yesus tapi sampai nggak bisa ngampuni. Karena mungkin saking sakitnya. Karena mungkin merasa karena dia sudah dipermalukan, dikecewakan sehingga dia tidak bisa mengampuni. Tuhan bilang kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka yang datang kepadamu adalah banyak penyakit. Cuman banyak orang nggak menyadari. Karena ketika dia berpikir dia marah, dendam, ya, sakit hati, kecewa dengan orang itu pikir ya, dia pikir orang itu sudah terhukum, terhakimi, padahal salah. Ya, ketika engkau marah dengan seseorang dan tidak pernah selesai marahnya, ketika engkau sakit hati dan kecewa kepada seseorang dan tidak pernah selesai kecewanya, seakan-akan engkau seperti menghukum dia, padahal engkau sendiri yang kau hukum. Engkau sedang membuat satu bom waktu yang satu kapan pun, satu saat pun dia bisa meledak. Dan ketika bom waktu itu meledak, yang hancur itu bukan orang itu tapi dirimu sendiri. Untuk apa? Amin. Makanya Tuhan tahu kalau engkau tidak melepaskan pengampunan itu, maka yang berbahaya adalah dirimu sendiri. Jadi Tuhan bilang, ayo ampuni. Sekalipun Tuhan bilang, kalau kamu tidak ampuni orang itu, maka aku pun tidak akan mengampuni engkau. Seakan-akan sadis kan? Tapi Tuhan maksudkan itu biar kita itu taat gitu loh. Kerjakan itu. Sama seperti seorang ibu kalau dia sampai sudah di batas kesabarannya, ketika anak-anaknya nggak bisa dibilangin, contohnya musim hujan, anak-anaknya main hujan, udah disuruh masuk pulang cepat, nanti kamu sakit. Nggak mau juga, anaknya masih asik main hujan. Kan asik kan main hujan kan, lari-lari, pleset-pleset di jalan, kotor berlumpur. Pulang cepat, nanti sakit. Nggak mau juga anaknya pulang.
Mamanya bilang apa? Kalau kamu nggak pulang, mama tutup pintu, kamu nggak boleh masuk ya. Ada kan hukumnya seperti itu? Ada. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bukan ibunya ini jahat dan nggak mau masukin anaknya, tapi biar anaknya itu ayo pulang cepet, bahaya. Kamu nanti masuk angin, anaknya nggak ngerti masuk angin Bapak Ibu. Makanya banyak anak-anak degil udah dibilangin orang tuanya, yang akhirnya sekalipun kupingnya dijewer, perutnya dicubit. Kenapa? Akhirnya anaknya ada yang terluka. Karena nggak mau dibilangin, sudah dibilangin berkali-kali, cepet masuk. Nanti kau sakit, masuk angin contohnya. Udah dikasih tahu. Tapi nggak ngerti anak itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena nggak bisa dibilangin, akhirnya anaknya itu pilek, batuk, masuk angin. Ya kan? Karena nggak mau dikasih tahu. Nggak mau dikasih tahu. Lalu mamanya bilang, tuh kan bandel kan? Udah mama bilang dari tadi, kau jangan main hujan. Karena badanmu itu nggak kuat dengan hujan. Ada angin banyak di situ. Kamu jadi pilek, kamu masuk angin meriang kan? Haleluya. Itu masih manusia. Tuhan bikin statement yang lebih keras. Kalau kamu tidak mau mengampuni, aku pun gak akan mengampuni engkau. Bukan Tuhan sadis. Tapi biar kita itu harus ngikutin gitu loh. Ngikutin. Iya seperti Evi kemarin pastor. Ya, makanya pilek dia. Itulah ya, langsung ada contoh. Ya, jadi semua ketetapan, perintah, hukum-hukum ya dan peraturan-peraturannya itu wajib kita ikutin. Salah satunya kemarin memberi, ya kan? Memberi itu pun ketetapannya itu, yang di gereja itu ketetapan. Ya, bahkan juga kepada orang lain. Tujuannya banyak Bapak Ibu. Yang pertama kalau kita bawa ke gereja ini masalah memberi, yang pengampunan sudah saya singgung. Ya, kemarin masalah memberi, udah part yang kedua, hari ini part yang ketiga. Ingat ya, kalau kita ke gereja, ke persekutuan kemanapun, yang kita bawa itu bukan memberi untuk ke sana. Itu yang namanya adalah tahu mengucap syukur, bukan memberi itu. Membalas kebaikan Tuhan. Sekalipun memang yang kita kasih itu nggak ada apa-apanya untuk dibandingkan dengan kasih Tuhan. Tapi karena Tuhan telah memberkati kita, kita mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Oke. Kemudian orang-orang yang melayani kita di sana, kita juga ikut care. Makanya kita bawa ucapan syukur, persembahan kita ke rumah Tuhan. Itu bukan memberi. Itu kewajiban. Tapi kalau memberi adalah ketulusan hatimu. Apa yang ada di milikmu, yang kau punya, engkau kasih ke orang tanpa ada alasan. Itu yang namanya memberi yang sesungguhnya. Tapi orang sering sekali menyangkutkan ke gereja disebut memberi karena apa yang kita punya kita lepaskan di gereja. Oke? Makanya orang bilang memberi. Ya, sorry, ini ada teman yang mendengarkan suara saya kok macet-macet, Pastor. Ya, coba dikonfirmasi sebelum nanti saya lebih jauh lagi mengajar. Oke ya, coba saya goyang jacknya ya. Memang jacknya soundcard saya ini sudah agak patah Bapak Ibu. Jadi iya, coba saya konfirmasi ulang dulu suaranya. Apakah Oke, coba. Mohon dikonfirmasi ulang, konfirmasi ulang. Oke, apakah suaranya bagus? Lancar, aman, jelas. Oke, baik ya. Oke, baik. Nah, jadi biar kita lebih spesifik lagi tahu, biar kita punya hati yang tulus gitu ya, hati yang tulus. Ya, Jasmine yang resep-resep gitu ya, udah mantap. Oke, coba ini lagi ya handphonenya ya, biar semuanya dapat suaranya bagus ya. Nah, jadi biar kita itu bisa menempatkan pemikiran dan perasaan kita. Kalau kita datang ke gereja, itu bukan memberi, tetapi namanya kewajiban. Ya, kalau memberi artinya itu keikhlasan. Jadi kalau untuk ke gereja nggak boleh ada ikhlas-ikhlas Bapak Ibu. Artinya ada yang nggak ikhlas, ada yang ikhlas, nggak boleh. Yang namanya wajib itu harus. Ya, jadi biar Bapak Ibu semakin cerdas nih. Sekalipun mungkin orang tetap aja memperkatakan itu memberi, itu terserahlah. Itu cuma hanya makna arti memberi. Tapi penempatannya, segala sesuatu yang kita bawa ke rumah Tuhan itu adalah kewajiban.
Yang pertama karena Tuhan sudah berkati kita kembalikan milik Tuhan. Yang kedua karena kita sudah dilayani di gereja dengan orang-orang yang menjadi petugas atau imam-imam di sana. Kalau zaman dulu suku Lewi, kalau sekarang nih pengerja, penatua, parhalado, ya kan, majelis, hamba Tuhan, ya pendeta muda, pendeta pembantu, dan pendeta senior, gembala sidang dan semuanya. Karena mereka sudah berjeri lelah, amin, menudungi secara roh jemaatnya yang selalu berdoa syafaat pagi, siang, dan malam. Sebagai hamba Tuhan harus begitu Bapak Ibu. Ya, Pastor Daud aja yang benar-benar, ya, ini sekalipun cuma hanya jemaat online, ya, iya, ya, itu Merdiana bilang kresek-kresek. Oke, coba saya, oke ya, coba dipastikan lagi ya. Oke, jadi biar kita tahu Bapak Ibu, karena kita sudah dilayani, maka kita harus lakukan itu. Karena semua pelayan-pelayan di gereja Tuhan itu, mereka bertanggung jawab secara roh Bapak Ibu. Mereka sekalipun gak terlihat, tapi mereka sudah bekerja keras, baik secara fisik ataupun secara roh. Haleluya. Mereka berdoa pagi, siang, dan malam. Mereka berjaga-jaga terhadap jiwa-jiwa atau jemaatnya. Itu yang namanya tudung rohani. Ya. Jadi Bapak Ibu harus paham, gerejamu, gembalamu, penatuamu, majelis-majelismu itu tudung rohanimu secara kejemaatan. Tetapi secara global semua hamba Tuhan yang melayani jiwa-jiwa itu juga tudung rohanimu Bapak Ibu. Yang setiap saat dia siap untuk berdoa, bahkan tidak saudara minta pun, itu para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik di media sosial ataupun di gereja, mereka berdoa juga, berjaga-jaga Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau ada orang yang berjaga-jaga terhadap jiwamu agar engkau terpelihara di hadapan Tuhan, itu artinya Bapak Ibu, semua yang melayani engkau, melayani saudara semuanya, Bapak Ibu harus ingat. Ya. Bapak Ibu harus ingat, itu sama seperti kalau anak kita sekolahkan. Oke. Nah, kita bayar kewajiban uang sekolahnya. Tapi kalau ada lagi di samping itu ekskul katanya. Ada guru yang memberikan bimbingan tes di luar mata pelajaran sekolah. Lalu anakmu ikut, pastilah orang tua juga akan memberikan supportnya kepada guru yang memberikan bimbel itu. Oke, sekalipun tidak resmi misalnya. Atau mungkin anak-anakmu ikut les di luar sana. Pastilah karena anak-anakmu sudah diajar, anak-anakmu sudah dimentor, anak-anakmu sudah dikawal, anak-anakmu sudah diperhatikan, bahkan ditelepon setiap saat. Amin. Biar anak-anak itu pintar, terlatih, dan lebih dewasa, lebih wise. Maka orang-orang tua juga pasti akan berpikir, iya, gimana dengan guru lesmu, gimana dengan guru bimbelmu, kamu sudah kasih belum yang kemarin mama berikan. Ya, harus ada perhatian, itu kewajiban Bapak Ibu. Jangan lupakan itu. Amin. Sebab itu sebenarnya sistematika surga. Kalau engkau diberkati Tuhan, ketika engkau ikut ibadah di gerejamu, amin, dan engkau melihat pengerja pelayan semuanya di situ, bersungguh-sungguh hati. Lalu Bapak Ibu, bawalah ucapan syukurmu itu, agar mereka semakin giat melayani Tuhan. Mereka semakin lagi berdoa agar jemaatnya itu diberkati, dipelihara, dilindungi, diberi kesehatan, dikawal secara roh, sehingga mereka tidak sakit, apalagi lagi musim-musim wabah penyakit sekarang. Itu hamba-hamba Tuhan di gereja, doa pagi, dia doa siang, doa petang, doa malam, dia bawa seluruh jemaatnya. Harusnya jemaat-jemaat itu memperhatikan kehidupan para hamba Tuhan itu. Jangan sampai ada pemikiran, pastor kan dia sudah kaya, pastor dia kan sudah punya mobil, anak-anaknya aja kuliahnya hebat-hebat. Loh, itu upahnya dia Bapak Ibu. Karena dia menanggung bukan satu jiwa. Bagaimana kalau ada 1000 jemaat? Apakah dia sanggup? Saya nggak 1000 jemaat Bapak Ibu, yang benar-benar loyalitas aja yang bisa selalu connecting dengan Pastor Daud. Nggak nyampe 50 di sini. Sekalipun yang 450, 400, 500 ini benar-benar dekat ya, karena menikmati pengajaran itu. Haleluya. Ya. Ini masih di 400-an aja kalau saya disuruh Tuhan doa, apalagi kalau masing-masing minta untuk konseling karena sudah dekat dengan Bapak rohaninya.
Pak rohaniku boleh nggak aku konseling? Ayo sekali konseling 1 jam. Oke, diberkati ya, puji Tuhan. Bayangkan kalau 1 hari semuanya minta konseling, tumbang Bapak Ibu, tumbang. Amin, langsung ngos-ngosan. Ya, apalagi kalau jemaatnya 1000. Wih, itu benar-benar luar biasa. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, semua yang kita bawa ke gereja itu bukan memberi, ya, dalam tanda kutip, ya, tapi itu kewajiban. Tapi yang namanya memberi yang sesungguhnya adalah, amin, sesuatu yang kau lakukan, bahkan engkau bawa, bahkan kau lepaskan dari milikmu, tapi tidak ada ikatan apapun dengan orang itu. Tapi Tuhan suruh engkau memberi. Amin. Tuhan suruh engkau memberi. Maksudnya apa? Ingat, garis bawahi. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Itu dia. Ya. Kalau Tuhan suruh engkau memberi kepada seseorang atau kepada siapapun, sekalipun itu tidak ada terhubung dengan yang namanya pelayanan gereja, yakinlah Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh engkau lakukan itu, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan mau jadikan di dalam hidupmu, sehingga engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saya mau bilang pagi hari ini, kita masuk di part yang ketiga, bahwa memberi itu adalah melepaskan milikmu kepada orang lain. Ya, melepaskan apa yang kau punya kepada orang lain, seakan-akan yang kamu lakukan itu adalah seperti sia-sia. Tetapi itu tidak sia-sia, itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah kesempatan, itu adalah waktunya Tuhan untuk menjadikan engkau lebih diberkati. Haleluya. Ya. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu, bahwa memberi itu, perhatikan baik-baik, bahwa memberi itu sama dengan menabur. Haleluya. Amin. Memberi itu sama dengan menabur. Orang kalau mau mengambil panen yang istilahnya, kalau dia mau memiliki panen melimpah, kalau sekarang kan 3 bulan ya, udah bisa panen, atau 4 bulan. Kalau dia mau mendapatkan padi yang banyak, atau dia ingin lumbungnya kembali terisi penuh untuk bisa mengcover 5 tahun ke depan, sekali lagi, seorang petani kalau dia ingin lumbungnya itu terisi penuh dan bisa mengcover untuk kebutuhan makanan 5 tahun ke depan, maka petani itu harus yang namanya menabur. Ingat ya, memberi itu sama dengan menabur. Haleluya. Nah, petani ini ketika dia ingin mendapatkan panen yang melimpah, yang pertama kali dia punya keikhlasan ketika menabur. Artinya ketika dia ambil benih-benih spesial, yang terbaik loh tentunya. Tidak ada seorang petani yang mau menabur itu, menaburkan benih yang tidak berkualitas, gak ada. Pasti dia rugi punya. Kalau benih yang asal-asalan, benih yang abal-abal dia tabur di ladang, dipastikan nanti buahnya itu pun gak akan ada yang spesial. Karena benihnya kecil-kecil. Pastilah benih-benih unggul yang dia tabur. Bayangkan, untuk membeli benih unggul dia harus mengeluarkan, ya kan? Dia harus mengeluarkan dana, modal atau uangnya untuk awal dia bisa menabur. Nah, pertanyaan kecil yang terjadi, apakah petani itu yakin bakal bisa kembali modal? Apakah petani itu yakin bahwa uang yang dia keluarkan seakan-akan dengan ikhlas, ya udahlah seperti dipertaruhkan, kemudian dia tabur di ladang, apakah dia yakin betul bahwa bisa kembali? Jawabnya nggak ada yang berani jamin. Tetapi dia berharap bahwa benih yang sudah dia tabur, yang dia lepaskan itu kelak nanti akan bisa dituai. Dia punya kerinduan bahwa 4 bulan lagi dari sekarang saya akan menerima, amin, berkat-berkat yang tak terlihat itu. Tapi awalnya persyaratan pertama, dia harus punya benih untuk ditabur. Kalau dia nggak punya benih untuk ditabur, bagaimana mungkin dia mau bisa panen? Itu yang saya katakan kemarin. Jangan pernah berharap engkau mengalami mujizat dengan pemberian ada seorang atau adalah misalnya pribadi yang nggak kelihatan di luar sana, yang kemudian datang memberikan berkat itu kepadamu.
Karena engkau mendengarkan ada kesaksian orang bahwa dia ditolong Tuhan dalam masalahnya, dan ada seorang pribadi datang dengan memberikan dukungan, bantuan berupa uang contohnya, lalu masalahnya selesai. Ketika engkau mendengarkan itu lalu engkau berdoa, Tuhan aku juga rindu, ya, di dalam kesusahanku Tuhan, ada seseorang yang tolong saya. Saya mau bilang Bapak Ibu, orang yang punya doa seperti itu adalah orang yang memang sudah sering menabur. Tapi kalau engkau tidak pernah menabur, engkau tidak pernah melepaskan milikmu kepada orang lain bahkan yang tidak kau kenal, bagaimana mungkin ada balasannya? Semua yang datang kepada kita itu sebenarnya berupa balasan Bapak Ibu, berupa balasan. Makanya kalau engkau menabur angin, engkau menuai badai katanya. Angin itu kecil, badai itu besar. Jadi kalau ada sesuatu yang kau tabur, maka ada sesuatu yang kau harapkan, itu maksudnya. Sekalipun yang kau tabur kecil, pasti balasannya besar. Tapi kalau engkau tidak pernah menabur, engkau tahan, amin, engkau tidak mau menabur, bahkan ikhlas memberikan kepada orang mungkin yang tidak kau kenal, bagaimana mungkin orang yang tidak kau kenal juga akan datang untuk membalaskan yang baik kepadamu? Enggak mungkin. Amin ya. Jadi kalau engkau mau mengalami perkara-perkara yang luar biasa, yang amazing, di saat-saat engkau terdesak, di saat-saat engkau terjepit, di saat-saat engkau mengalami masalah, kalau engkau ingin pada saat itu masalahmu, amin, terselesaikan dengan keajaiban, maka mulai sekarang berpikirlah untuk hal itu. Sama seperti petani tadi. Kalau dia mau 4 bulan lagi, dia mau lumbungnya diisi penuh, sekarang dia nabur. Sekarang dia bayar harga. Sekarang dia harus lepaskan benih itu. Amin. Sekalipun besok, minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi belum terlihat, tetapi dia sudah punya mimpi, sudah punya harapan. 4 bulan lagi, amin, saya pasti akan menuai. Itu petani. Tapi kalau engkau memberikan sesuatu, sekalipun berkurang ya isi dompetmu, sekalipun berkurang penghasilanmu hari ini, karena engkau memberikan kepada orang yang lagi membutuhkan, sekalipun tidak dikenal, sekalipun tidak ada hubungan kerja, sekalipun tidak ada hubungan bisnis, tapi engkau tergerak menolong orang itu, seakan-akan penghasilanmu berkurang, tapi itu jadi benih yang keluar dari ribaanmu, dan engkau punya pengharapan suatu kali kelak ketika engkau sedang dalam kesusahan, maka benih itu juga, amin, seperti firman Tuhan katakan, engkau menabur angin, engkau menuai badai. Lebih besar dari apa yang kau taburkan itu pasti datang kepadamu. Enggak mungkin enggak. Surga itu iya dan amin. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Itu sudah janji Tuhan. Itu firman Allah. Semua agama meyakini itu. Kalau engkau berbuat baik kepada orang banyak, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang banyak kepadamu. Semua agama menghidupi ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya sebuah peraturan, ketetapan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yang harus dipatuhi, yang harus dilakukan agar hidup kita sejahtera, agar hidup kita mulus. Sekalipun orang-orang pada bertumbangan masa krisis moneter Bapak Ibu, tapi engkau tidak ada krisis moneter. Tapi engkau terus hidup diberkati Tuhan. Engkau tidak tahu entah dari mana-mana itu berkat datang. Engkau tidak pernah tahu ini siapa ini yang kirim-kirim ini. Engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Kenapa perhatianmu begitu ekstra buat saya ketika situasi lagi berat-beratnya. Ada apa Tuhan? Engkau mungkin sudah lupa. Seperti Matius pasal yang ke-25. Ya kan? Yesus berkata, ketika aku lapar engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus engkau memberikan aku minum. Ketika aku ada di dalam penjara engkau melihat aku. Ketika aku kedinginan tidak punya baju, engkau memberikan aku pakaian. Lalu orang-orang benar itu berkata, siapa itu Tuhan? Sepertinya kami nggak pernah lakukan itu kepada Tuhan Yesus. Apa yang kau katakan itu kayaknya kami nggak pernah lakukan, Guru. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang melakukan itu kepada orang yang kecil, tapi dia melakukannya untuk aku. Paham Bapak Ibu? Amin. Barang siapa yang melakukan itu untuk orang-orang kecil, maka sesungguhnya dia sedang melakukannya untuk aku.
Nah, orang-orang benar yang melakukan perintah Tuhan itu, mereka lupa Bapak Ibu. Lihat, kenapa lupa? Mereka bilang kami gak pernah lakukan itu. Saya mau bilang memang orang-orang benar itu, kalau dia melakukan perintah Tuhan, Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, orang-orang benar itu udah banyak lupa karena sudah jadi kebiasaan. Dia lupa yang mana Tuhan aku pernah bikin baik sama orang itu. Yang mana Tuhan aku lupa. Itu kalau orang baik, orang benar. Tapi kalau orang-orang yang fasik, satu kali aja dia lakukan, dia ingat sampai mati. Kenapa? Karena dia gak pernah lakukan itu. Satu kali aja kebawa mimpi Bapak Ibu. Satu kali lakukan kebawa mimpi. Dan yang lebih parahnya lagi, dia omongin kemana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, dia omongin satu kali padahal baru dia lakukan. Tapi itu pun mereka sudah dapat upahnya. Tapi orang-orang benar, di mana orang benar itu ada, ketika ketetapan perintah Tuhan, hukumnya Tuhan itu hidup dalam diri dia, kemana-mana dia lakukan itu. Bahkan dia sudah lupa semua kebaikan yang dia bikin, sudah lupa dia. Saya udah nggak ingat saya, udah lupa saya. Semua yang baik dia lakukan, sudah lupa Tuhan. Amen. Jadi kelupaan itu bukan karena disengaja, karena saking seringnya berbuat baik, taat dengan perintah, peraturan, ketetapan dan hukumnya Tuhan, pastilah orang ini lupa. Tapi Yesus ingatkan, barang siapa yang menolong orang miskin ini, dia telah melakukan untuk aku. Haleluya. Jadi simpanlah harta milikmu itu di surga. Dengan cara bagaimana? Menabur. Amin. Nah, coba kita lihat. Pengkhotbah 11, kita baca ya, Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Iya, sambil di tap-tap layar ya Bapak Ibu ya, sambil tap-tap layar. Asik kan dengar khotbah Pastor Daud sambil minum kopi gitu ya. Atau sambil ngiris-ngiris bawang, ngelihat layar sebentar ya. Lihat wajahnya Pastor Daud, ngiris-ngiris bawang. Atau sambil nyuci gitu kan, kupingnya dengerin khotbahnya Pastor Daud. Atau sambil nyetrika pagi-pagi, aduh enak banget dengar khotbah ini ya gitu. Iya, Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Ibu Suicu lagi ngapain? Ibu Suicu lagi masak ya? Ini anak rohaniku yang di Kalideres nih. Oh, sambil jualan Pastor. Oke, lanjut aja nggak apa-apa ya. Bolak-balik ya. Kalau ada di depan beli, katanya kan, ya beli apa? Aduh, ada gangguan lagi, katanya baju ke depan lagi, beli apa dek? Atau kalau bilang, Pastor, rem dulu Pastor, aku mau ke depan dulu nih, ada yang mau belanja nih Pastor. Ya udah, aku berhenti dulu deh. Betul lah Bang, lagi iris bawang ini, mau masak-masak katanya kan tuh. Itu Denta yang ngomong dari Bandung ya. Oke ya, kita lihat. Lagi di rumah sakit Pastor, oh Ibu Damaris. Oh lagi di rumah sakit, siapa yang sakit? Ibu Damaris. Ya, tadi kemarin 2 hari saya ngobrol-ngobrol sama Ibu Susan. Ibu Damaris kok nggak kelihatannya hari ini, kemana dia ya, saya bilang. Aduh, puji Tuhan. Oke ya, siapapun yang sakit ya, diberkati Tuhan ya, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, lepaskan segala sakit penyakitnya, haleluya. Oke ya, Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6. Oke, tadi itu iklan ya. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Artinya gini Bapak Ibu, sebenarnya menabur itu, ya kapan aja pun sebenarnya kalau memang itu waktunya Tuhan, itu memang yang terbaik. Sekalipun sepertinya tidak tepat cuacanya, kata cuaca tanda kutip ya, sekalipun seperti tidak tepat itu situasinya menurut kita, tapi Tuhan bilang tabur. Paham ya? Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Artinya gini, Tuhan suruh Bapak Ibu nabur untuk memberi, tapi engkau bilang begini, ah malaslah Tuhan. Tuhan sudah suruh. Ada ibu-ibu, dia bukan minta, bukan minjam sama Bapak Ibu, tapi Tuhan gerakkan hatimu untuk berkati dia.
Entahkah itu 10.000, 50.000, 100.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya segitu itu kecil banget lah. Itu anggap uang jajan anak-anak. Sepele sebenarnya. Tuhan sudah gerakkan hatimu. Apakah ketemu sama orang itu di jalan, di pasar, di pinggir jalan, atau mungkin ini teman-teman satu komsel atau apapun. Haleluya. Lalu ketika Tuhan gerakkan hatimu untuk memberi, rupanya dia pakai kerudung Bapak Ibu. Lalu mulailah pikiran, malaslah Tuhan, nggak teman seiman. Akhirnya engkau tidak jadi memberi, karena engkau lihat dia pakai kerudung. Oke? Tuhan gerakkan engkau untuk nabur, padahal itu waktunya Tuhan buat engkau. Tapi engkau lihat dia, malaslah Tuhan kalau sama Inang ini. Aku udah banyak dengar beritanya Tuhan. Kalau Inang ini kayaknya sombong, atau Inang ini jogal. Jogal ya, keras kepala. Saya mau bilang, dia mau keras kepala itu urusan dia sama orang. Keras kepala itu urusan dia sama Tuhan. Tapi Tuhan suruh engkau untuk menabur dan menolong orang itu, karena Tuhan tahu dia memang butuh ditolong. Tapi engkau karena melihat story-nya dia, engkau tidak jadi memberi. Itu yang Tuhan maksudkan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Engkau melihat situasi, engkau melihat kondisi, engkau melihat keadaan, engkau melihat orang siapa yang kau mau bantu. Kalau dia tidak suka di hatimu, engkau tidak mau kasih bantu. Itu bukan menabur, itu bukan memberi. Itu tidak ikhlas. Yang namanya memberi, amin, dia itu harus dilepas. Masalah engkau salah alamat, tapi di mata Tuhan engkau tidak salah alamat. Yang penting engkau punya kerelaan untuk mau berbagi dan memberi. Ingat seperti Petrus, siapapun yang datang kepadamu, seakan-akan engkau memberikan milikmu kepada orang itu. Ingat seperti Petrus, orang yang tidak punya itu justru yang membantu dan menolong Petrus, bukan Petrus yang nolong orang itu. Jadi siapapun orang yang di depan matamu itu, amin, kalau engkau melihat angin, engkau tidak menabur katanya, maka engkau rugi. Tuhan tahu kesempatan engkau menabur itu menentukan berkat yang akan datang kepadamu. Agar berkat itu jangan lari ke orang. Tuhan mau kirim berkat yang banyak itu kepadamu. Tuhan kasih cepat lepaskan berkat itu sama orang itu. Tapi engkau lihat, dia pakai kerudung Tuhan, malas Engkau lihat, Inang itu lagi Tuhan, si jogal-jogal, si jogal lulu. Yang keras kepala itu enggak mau, malas aku Tuhan. Kalau engkau milih-milih orang untuk engkau tolong, engkau itu bukan sambungan tangannya Tuhan. Tuhan itu dia kasihnya ke semua manusia, tanpa pandang bulu, tanpa beda-beda orang muka dan raut wajah. Kalau Tuhan dorong hatimu untuk bagikan berkatmu sedikit sama orang itu, sekalipun orang itu menurut orang, menurut statusnya, menurut situasinya dia, orang itu sering sekali menjengkelkan, lalu engkau mulai bilang, malaslah Tuhan, orang-orang banyak sekali kecewa sama dia. No. Karena saat itu engkau lihat dia, mata Tuhan tertuju sama dia, dia pakai matamu. Yang kau lihat Tuhan, jangan lihat orang itu. Paham ya? Lihat Tuhan, jangan lihat orang itu. Makanya Yesus berkata, ya kan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Yesus sebenarnya sedang berurusan dengan orang itu, dan dia pakai dirimu, tapi karena engkau lihat story-nya dia, engkau lihat statusnya dia, lalu engkau berpikir, malas Tuhan, aku gak mau bagi. Itu bukan ikhlas. Iya, sorry Bapak Ibu ya, ini hujan ini, jadi sedikit berisik. Saya minta tutup di belakang, soalnya udah kerubung-kerubung dia. Ini hujan lagi deras ini. Oke ya. Semoga Bapak Ibu bisa tetap mendengarkan suara saya ya. Oke ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu disuruh Tuhan untuk menabur, itu ada alasannya, Bukan biar Bapak Ibu rugi, bukan biar Bapak Ibu sia-sia, tidak.
Karena Tuhan tahu ada berkat yang besar yang mau Tuhan kasih kepada kita, sehingga hari ini engkau disuruhnya nabur. Biar apa? Biar pintu yang engkau buka itu untuk bisa masuk berkat itu. Haleluya. Paham Bapak Ibu ya? Siapa di sini yang pernah mengalami mujizat itu? Hari ini engkau tolong orang, hari ini juga sebelum gelapnya malam, balasan Tuhan datang kepadamu. Ada yang pernah ngalamin itu enggak? Coba, kalau ada bilang, saya pernah lakukan itu pastor. Saya pernah ngalami itu pastor. Padahal saya bantu orang perkara kecil, tapi sebelum selesai hari itu, berkat Tuhan datang kepada saya. Ada nggak yang ngalamin itu? Pasti pernah. Pernah pasti. Itu yang Tuhan maksudkan Bapak Ibu. Jadi Tuhan nggak mau kita ini kehilangan berkat yang besar. Makanya kita didorong sama Tuhan, ayo bagikan berkatmu sama orang itu. Itu jalannya Tuhan biar berkat itu nggak salah alamat. Tahu nggak Bapak Ibu? Dimensi rohnya seperti itu. Ada kode etiknya. Sehingga berkat yang datang kepadamu nggak mungkin salah alamat. Amen. Jadi jelas dikatakan di sini Pengkhotbah 11 ayat 4-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Kalau engkau lihat-lihat orang, artinya bahasa Indonesianya pandang bulu, engkau pasti tidak akan bisa menabur. Maka engkau juga tidak akan kedatangan berkat itu. Tapi kalau engkau memang benar-benar mau menabur, haleluya, siapapun di depan matamu, ketika hatimu itu tersentuh, salamkan aja sama dia. Masalah dia sering ribut sama orang, itu urusan dia. Amin. Masalah orang-orang gak suka sama orang itu, jangan ikut-ikutan juga kita menghakimi dia. Amin. Masalah orang-orang mungkin sudah ngejas dia gitu loh, dan dia sudah terpojok, jangan ikut-ikutan juga ambil bagian. Bantu aja kalau hatimu terjamah, Roh Kudus bicara sama kamu, bagi nak berkatmu nak, bagi nak sama orang itu. Karena Tuhan juga itu adil. Sekalipun dia memang sering bikin masalah, tapi Tuhan adil. Saat ini dia lagi benar-benar terdesak sekali. Nggak ada orang yang bisa bantu dia, cuman kamu yang bisa bantu tolong dia. Ayo nak, lepaskan berkat itu. Wih, ketika Bapak Ibu lepaskan, itu yang namanya, sekalipun musim lagi nggak karu-karuan, tapi Bapak Ibu nabur, nggak takut Bapak Ibu. Siapa senantiasa memperhatikan angin, dia tidak akan menabur. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Lihat, ya kan? Ketika awan gelap, janganlah kita menuai. Akhirnya apa? Bukankah kita jadinya kekurangan, kelaparan, dan kita tidak punya pangan di rumah? Karena kita selalu melihat situasi. Sementara orang-orang yang rajin menabur, sekalipun situasinya tidak tepat waktu itu menurut manusia, tapi Bapak Ibu ikhlas, didorong oleh Roh Kudus tetap memberi, sekalipun orang itu menjengkelkan. Tapi berkat Tuhan itu, amin, lihat baik-baik, datang tepat pada waktunya. Orang mau bilang badai hujan pun, berkat itu datang ke rumahmu. Garis bawahi. Sekalipun kondisi tidak meyakinkan, amin, berkat itu akan terus didesak sama Tuhan untuk tiba di rumahmu. Haleluya. Itu dia. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Itu orang yang ketakutan. Tapi orang-orang yang punya roh keberanian, yang mengikuti perintah Tuhan, hukum Tuhan, peraturan Tuhan, amin, ketetapan-ketetapannya, pastilah orang itu diberkati Tuhan. Jadi itu maksud Tuhan sebenarnya Bapak Ibu. Semua yang Tuhan jadikan itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Wah, keren banget ini ya. Kita dibawa Tuhan naik terus pengajaran itu. Oh my God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian jugalah engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Gak ada yang bisa mengerti pikiran Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah memang kepingin sekali memberkati dirimu, amin, dia akan paksa orang lain juga, amin, orang lain yang lebih terberkati dari dirimu, karena engkau juga sering dipakai Tuhan dalam hidupmu untuk memberkati orang lain. Kalau Tuhan sudah sempat jatuh hati dia untuk memberkati dirimu, enggak ada orang yang bisa tahan. Orang yang lebih terberkati darimu akan dipaksa sama Tuhan untuk datang ke rumahmu. Karena kan berkat itu kan jenjangnya lebih tinggi. Sama seperti air mengalir dari atas ke bawah.
Dan di bawahmu ada lagi orang lain yang lebih di bawah. Kalau engkau memberkati orang yang di bawahmu, maka yang memberkati engkau orang yang di atasmu. Makanya keluarga-keluarga yang punya hati memberi dan menabur, anak-anaknya itu pasti akan diberkati Tuhan. Enggak mungkin enggak. Mungkin engkau sudah banyak menabur dan engkau belum menuai sampai hari ini. Saya percaya itu benih spesial. Benih spesial itu adalah benih iman yang pohonnya itu besar. Pohonnya itu bukan skala pendek tapi skala panjang. Yang nggak bisa dipanen dalam 1, 2, 3 tahun, tapi puluhan tahun. Kalau engkau sudah banyak menabur dan engkau belum menuai sampai hari ini, yakinkanlah anak-anakmu yang akan menuainya. Anak-anakmu nggak akan miskin, serius. Anak-anakmu nggak jadi peminta-minta roti. Sebab itu Mazmur bilang, berbahagialah orang-orang benar. Amin. Keturunannya tidak akan pernah meminta-minta roti. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Lihat, satu generasi usianya. Dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat keturunan orang-orang benar meminta-minta roti. Keren gak Bapak Ibu? Keren. Jadi kalau engkau masih menahan-nahan, kalau engkau masih perhitungan, engkau masih lihat-lihat orang, engkau nggak akan pernah menuai, nggak pernah menuai, serius. Tuhan sangat tahu mendatangkan berkat bagimu. Di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah wabah krisis moneter sekalipun, bahkan perang dunia ketiga sekalipun, kalau janji Tuhan sudah memang turun atasmu, Dia pasti akan melepaskan berkat itu. Wahyu berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu, Wahyu 3:20, dan mengetok. Yesus bawa berkat Bapak Ibu. Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk bersama-sama dia dan akan makan bersama-sama dengan dia. Wahyu pasal terakhir berkata, aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada mereka yang melakukan semua perintah-perintahku. Haleluya. Itu bukan di surga, di bumi Bapak Ibu. Yesus datang segera dan membawa upah. Upah itu apa? Bukankah hasil pekerjaan? Jadi kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, di mata Tuhan kita sudah bekerja untuk Tuhan. Makanya Tuhan gak mau berhutang. Tuhan gak mau lama-lama untuk segera membalasnya. Cepat-cepat dia balas Bapak Ibu. Bahkan Tuhan tahu kalau kemampuanmu sampai sudah tidak ada, hatimu punya dengan ketulusan, hatimu baik, hatimu mau dipakai Tuhan, lalu engkau sudah tidak punya apa-apa untuk diberi, Tuhan yang rugi. Makanya Tuhan segera, dia akan bilang, malaikat, cepat, anakku itu nggak boleh kekurangan stok. Kirimkan berkat-berkat itu ke rumahnya. Karena aku senang dengan orang ini. Hatinya tulus, hatinya sama seperti hatiku. Kirimkan berkat-berkat itu ke rumahnya. Jangan sampai dia kekurangan, anak-anaknya semua berkati. Kalau boleh mereka kelimpahan terus. Aku mau pakai hidupnya dia. Haleluya. Keren banget Bapak Ibu. Kalau kita mengerti pikirannya Tuhan lewat ayat ini. Gak ada ketakutan. Gak ada ketakutan. Haleluya. Ya. Cuman Tuhan kita yang punya pengajaran ini. Cuman Tuhan kita. Ada rahasia yang tersembunyi di dalam kehidupan manusia. Yang Tuhan kita yang punya. Makanya dibukakan bagi orang-orang benar. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Lihat kan, yang dimaksud Tuhan kan menabur kan. Ayat 4, 5, dan 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Kenapa dikatakan apakah ini atau ini yang berhasil? Saya sudah katakan di awal. Yang namanya seorang petani menabur, amin. Kalau dia mau mengharapkan sesuatu yang lebih baik yang akan datang, dia mulai dari sekarang. Tapi ikhlas, dia tidak bisa menjamin pasti berhasil, betul. Makanya ayat ini ada. Sebab engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Tetapi selama engkau mengerjakannya dengan tulus, jangan-jangan keduanya sama berhasil. Haleluya. Yang pasti semua taburan benih yang kita lakukan itu, ada harapan
untuk dituai di waktu yang akan datang. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Sekali lagi ini peringatan Tuhan bagi kita semuanya. Kalau engkau mau menabur, amin, jangan pandang bulu. Mau dia pakai peci Pak Ustadz, mau dia pakai kerudung, amin, mau dia agama lain, kalau Roh Kudus dorong saudara untuk berbagi sama orang itu, jangan bilang di hatimu, dia nggak satu iman dengan saya Tuhan, saya nggak mau bantu dia. Dia bukan orang yang satu jemaat kepercayaan dengan saya Tuhan, saya nggak mau bantu dia. Apalagi kalau Bapak Ibu ingat bagaimana ya umat Tuhan gereja dilarang, ya bagaimana gereja dirusak, bagaimana orang lagi beribadah disuruh berhenti, lalu hatimu gondok lihat mereka. Tuhan nggak begitu. Kalau mereka sudah memang dalam keadaan kesusahan, lalu engkau di situ sebagai tangan Tuhan, Tuhan bilang tolong orang itu. Tolong orang itu. Itu yang disebut firman Tuhan bilang, kalau seterumu lapar, amin, musuhmu kelaparan, jangan tutup pintu hatimu. Berikan dia makan. Kalau seterumu haus, kasih dia minum. Cuman pengajaran Kristus yang seperti ini. Nggak ada yang lain. Makanya kita harus bangga, berbahagia. Amin. Injil yang sesungguhnya itu ini. Amin. Injil itu mengajarkan orang yang percaya untuk mengasihi sesama. Injil itu mengajarkan kasih, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Cuman Kristen, Bapak Ibu. Ingat ya, cuman Kristen yang punya pengajaran itu. Yang berani memberi makan musuhnya, yang berani memberi minum musuhnya yang telah menjahatinya. Cuman Kristen, nggak ada yang lain. Kita harus deklarasikan ini. Cuman Kristen. Haleluya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Kita buka ya. Biar kita semuanya dipintarkan sama Tuhan ya. Saya percaya setan-setan dari kuburan pada bangun ini ya, dengar khotbah ini. Pada bangun dia. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Haleluya. Semoga telinga-telinga yang masih hidup mendengarkan firman ini, karena firman ini benar-benar ya keluar dari rumah Tuhan. Haleluya. Kita lihat ya, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Dikatakan di sini ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kata mencucurkan air mata di situ Bapak Ibu, ada dua artinya. Yang pertama adalah engkau benar-benar ya tersentuh dengan kehidupan orang lain. Hidup orang lain itu tidak seberuntung dirimu. Kalau engkau masih bisa tidur nyenyak hari ini, kalau engkau masih bisa menikmati makanan sekalipun Indomie, engkau masih lebih bisa beruntung kalau engkau lihat orang yang tidak bisa makan hari ini. Mereka menggigil kedinginan. Bahkan mereka nggak bisa tidur karena mereka nggak punya rumah. Mereka sedang dihantam badai. Mungkin mereka lagi sakit. Nggak bisa menikmati makanan. Engkau masih bisa menikmati makanan sekalipun cuma Indomie satu bungkus. Engkau masih lebih bersyukur. Lidahmu masih bisa merasakan nikmatnya makanan itu. Ketika engkau memakan Indomie instan itu pada pagi hari, malam hari, atau musim hujan. Tapi ada orang yang lebih susah daripada kita Bapak Ibu. Ketika hujan datang, perutnya lapar, menggigil kedinginan, yang mau dimakan gak ada. Engkau masih bersyukur kalau engkau masih bisa masak air panas di rumahmu.
Karena tabung gasmu masih ada isinya. Orang beli tabung gas, isi gas aja udah nggak bisa, nggak punya duit. Mereka nangis. Mau kemana hidup kami ini Tuhan? Ketika engkau melihat orang itu, engkau menangis Tuhan, ternyata hidupku lebih baik. Ternyata hidupku lebih baik Tuhan. Ternyata hidupku lebih berkenan Tuhan. Engkau lihat mereka dalam kondisi begitu. Engkau menangis. Bahkan engkau tidak punya apa-apa bahkan. Engkau rela kasih sama orang itu. Bawa ke tempat orang itu. Sekalipun orang itu mungkin musuhmu. Sekalipun orang itu mungkin pernah nyakitinmu. Sekalipun orang itu pernah mencuri milikmu. Tapi ketika engkau melihat keadaan mereka, engkau menangis. Itu yang disebut di sini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mantap banget Bapak Ibu. Jadi orang yang memberi itu bukan karena dia kelebihan. Kalau engkau lagi dalam kelebihan, engkau memberi, bagus. Tapi itu biasa. Kalau engkau bisa memberi karena engkau mampu, itu biasa. Jangan sombongkan Bapak Ibu. Itu biasa. Semua orang punya prinsip yang sama. Kalau aku kaya raya, aku bisa bantu orang, tolong orang. Itu prinsip manusia. Sekalipun ada orang sudah Tuhan percayakan kaya raya, masih gak bisa juga dia memberi sama orang. Masih gak bisa. Karena memang hatinya keras. Bagaimana mungkin mau bisa keluar air matanya ketika menabur? Gak mungkin. Ya, kaya raya, rumah besar bak istana, mobil 4 di garasi. Tapi Bapak Ibu, saya pernah begitu ketika mau penginjilan. Lintas Sumatera sampai ke Nias, bikin proposal. Biasalah kalau kita penginjilan lepasan, bukan gereja soalnya. Pastor Daud bukan gereja. Saya bawa proposal, masuk ke sebuah persekutuan. Di situ juga Pastor Daud pelayanan di persekutuan itu. Lalu bawa, saya tahu rumahnya besar. Saya tahu nih pekerjaan tuan rumah ini benar-benar lah, pokoknya nimba uang lah, uang terus lah nimba. Ketika ajukan proposal Bapak Ibu, maaf ya nggak bisa bantu. Saya nggak tahu alasannya nggak bisa bantu. Tapi memang kalau orang sudah terkunci hatinya, itu yang saya katakan, dia nggak ngerti begini. Ya kita keluar aja pulang. Sekalipun cuma bilang, Tuhan terima kasih banyak. Kalau ternyata jadi hamba Tuhan ini begitu ya. Kalau ternyata jadi hamba Tuhan untuk penginjilan pun gak mudah Bapak Ibu. Ada orang gampang pergi penginjilan karena dia memang kaya raya. Puji Tuhan lah ya. Udah kaya, punya kerelaan untuk penginjilan. Tapi kita hamba Tuhan yang tidak kaya ini, mau penginjilan disuruh Tuhan pergi tapi gak punya apa-apa. Ya mau gak mau caranya ya minta belas kasihan sama orang. Dengan buat proposal. Tapi herannya ada orang yang gak punya Bapak Ibu. Kalau dilihat juga mungkin rumahnya masih ngontrak, petak-petakan, datang ke rumahnya ngetuk. Cerita sebentar, kita mau pelayanan penginjilan, sekiranya Bapak Ibu berkenan untuk support Pak, silakan. Tanggal sekian kita mau pelayanan penginjilan. Siapa aja yang berangkat Pastor? Sekian orang. Ya udah, saya cuma punya berkat segini Pastor. Dia kasih 200.000. Wih, nangis Bapak Ibu. Benar-benar nangis. Orang yang gak diharapkan malah ngasih. Tapi orang yang kita harapkan bahkan 1 rupiah pun tidak. Haleluya. 1 rupiah pun tidak. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Tapi okay, namanya manusia. Amin. Jadi itu yang Tuhan bilang sama kita Bapak Ibu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang pertama itu. Yang kedua, itulah yang tadi saya ceritakan yang terakhir tadi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata memang jelas dia nggak punya apa-apa. Dia orang yang bisa dikatakan kategori kekurangan. Bisa dikatakan dia sebenarnya bukan orang yang kelimpahan. Dari seluruh semua kehidupan manusia dia masih butuh ditolong. Tapi ketika kita membutuhkan dukungan dari orang itu, justru dia bisa menolong Bapak Ibu. Dia tidak bilang begini, aku juga masih kekurangan, aku nggak bisa bantu kalian. Tuhan bilang, Bapak Ibu, sekalipun ada orang-orang seperti itu, dia kekurangan real. Tuhan tahu dia memang kekurangan.
Tapi Tuhan uji dia, apakah hatinya seperti emas atau seperti batu. Tuhan ngomong sama dia. Haleluya. Dalam hatinya Tuhan, sekalipun aku masih kurang, tapi karena ini urusan surga, aku harus menolong orang itu. Aku harus menolong hamba Tuhan ini. Aku harus berbagi Tuhan. Minimal seharusnya uang saya ini, saya hitung harus sampai akhir bulan, agar suami saya bisa gajian lagi kembali, dan kehidupan rumah tangga saya bisa berjalan. Tuhan, saya sudah irit-irit Tuhan, saya sudah hitung-hitung Tuhan, sebenarnya uang segini ini sampai gajian suami saya belum cukup Tuhan. Tapi Tuhan suruh kasih persembahanmu itu. Tolong orang itu, agar orang itu bisa makan. Sudah 1 minggu orang itu tidak makan. Haleluya. Orang itu menangis, Tuhan, aku tetap taat dan setia. Aku akan memberi Tuhan. Aku harus berbagi dengan orang itu. Itu mencucurkan air mata Bapak Ibu. Di tengah-tengah kekurangan dia bisa memberi. Bukankah seperti itu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus? Di tengah-tengah kekurangan mereka punya kasih karunia. Hatinya penuh dengan kelimpahan. Tidak diizinkannya kami pergi pelayanan sampai ke pedalaman. Mereka suruh kami bawa dukungan mereka itu. Haleluya. Cari orang model begini, kalau bukan hati Tuhan yang bekerja, nggak akan bisa. Cari orang model begini, kalau bukan Tuhan yang tentukan untuk diberkati Tuhan kembali orang ini, nggak akan ada. Nggak akan ada. Orang kaya saja nggak bergeming, apalagi orang miskin pada umumnya. Nggak mungkin bisa dilakukan itu, kecuali kalau bukan hati Tuhan ada di dalam orang itu. Ini yang namanya the power of giving. Kuasa memberi. The power of giving. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ternyata Bapak Ibu, seakan-akan kita sepertinya jatuh miskin ketika kita memberi. Tapi Tuhan tidak tinggalkan itu. Tuhan tidak izinkan Bapak Ibu. Tuhan tidak izinkan itu. Dalam keadaan kesusahan engkau memberi, Tuhan sebenarnya sedang, itu yang saya katakan tadi, Tuhan sebenarnya sedang persiapkan berkat yang lebih besar. Berkat yang besar akan datang ke rumahmu. Sebenarnya berkat itu sudah ada di atas kepala kita Bapak Ibu. Semuanya kita ini diberkati Tuhan. Berkat itu di atas kepala kita sebenarnya. Tapi yang membuat berkat itu jatuh ada kuncinya. Ada kuncinya, itu yang namanya ketaatan. Ketika engkau tidak punya ketaatan itu untuk membuka yang kecil itu, lubang kunci, amin. Berkat itu atau di pintu gerbang itu, berkat itu sudah ada, tapi nggak kebuka dia. Kenapa? Karena kuncinya yang kecil itu, ketaatan itu, engkau tidak punya. Yang membuka pintu gerbang berkat itu adalah ketaatan. Sebesar apapun yang namanya pintu gerbang, yang membuat dia tertutup adalah gembok atau kunci. Dan yang membuka pintu gerbang itu sesuatu yang kecil, perkara kecil, ketaatan. Makanya semua orang yang taat itu sedang ada di dalam pikiran Tuhan. Apa yang aku harus kerjakan sama anakku ini ya? Kalau engkau mau taat saja, Tuhan yang berpikir 1000 kali dia berpikir, apa yang harus aku lakukan kepada dirimu? Seakan-akan memang untungmu kurang, seakan-akan isi dompetmu nyusut, ya kan? Penghasilanmu hari ini nggak penuh, haleluya, ya kan? Engkau hitung-hitungan kan? Padahal Tuhan nggak bikin kau rugi, serius. Tuhan sebenarnya mau balaskan sesuatu yang lebih besar. Bagian kita hari ini, aku mau diberkati Tuhan ini ya. Bagian kita nih hari ini nih. Tapi engkau tidak mau taat, ketunda berkatnya. Bukan hilang, ketunda. Ya, yang nunda kan kita sendiri kan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku.
mataku tertuju padamu. Keren banget Bapak Ibu. Amin. Keren banget. Luar biasa pengajarnya. Jadi air mata itu keluar Bapak Ibu. Dua ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Itu dua gambarannya. Satu, engkau tidak tahan lihat keadaan orang yang ternyata lebih susah dari dirimu. Atau air mata yang keluar dari matamu itu. Karena engkau dalam keadaan terbatas pun, engkau masih bisa melakukan untuk taat kepada Tuhan. Dua air mata. Maka orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dikatakan di sini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Bayangkan ada orang menabur sambil nangis, di mana? Kalau bukan kondisi dia lagi kurang. Kalau bukan kalau dia melihat keadaan orang ternyata lebih buruk dari dia. Cuman itu air mata bisa keluar. Men, cuman itu. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Amsal 19 ayat 16 dan 17. Terakhir Bapak Ibu. Keren banget pengajaran hari ini. Amsal 19 ayat 16 sampai 17. Oh, haleluya. Baik, semuanya sudah ditulis. Ayat 16 saya baca. Perhatikan Alkitabnya. Siapa berpegang pada perintah, jelas kan? Memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Lagi-lagi terlihat sadis kan? Tapi sebenarnya Tuhan sedang mendesak kita biar kita mengikuti perintahnya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Semua rangkuman khotbah itu, ini ayatnya. Haleluya. Amin. Jadi yang namanya memberi itu sebenarnya investasi. Menabur. Investasi jangka panjang. Jadi jangan pernah merasa rugi ketika Bapak Ibu ya mengeluarkan ribaanmu, untungmu, ya, hasil kerjamu, keringatmu. Seakan-akan memang penghasilanmu berkurang. Untungmu sepertinya tidak terlihat. Tapi di alam roh, engkau punya kekayaan yang tak terhingga. Yang kapanpun siap untuk diluncurkan di dalam kehidupanmu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang miskin, orang tak berdaya, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Cepat atau lambat, izinkan berkat Tuhan mampir di dalam hidupmu. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Seperti gelombang di tepian pantai bergulung-gulung sampai ke tepian yang tidak pernah habis dan berakhir. Seperti itulah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada mereka yang setia dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.